Halo, selamat pagi rekan-rekan semuanya. Sebelumnya perkenalkan saya Salma Rahmatuddin sebagai CEO PT Ekopaf dan didampingi dengan rekan-rekan saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawa Anda melihat bagaimana kami mengubah limbah yang diabaikan menjadi komoditas hijau yang sangat profitable di pasar global saat ini. Nah, pada daftar isi terdapat poin-poin sebagai berikut. Pada kali ini saya akan membedah strategi operasional validasi pasar sehingga laporan performa keuangan kami ini sangat solid sebagai bukti bahwa Ekopaf adalah investasi di masa depan yang sangat konkret. Pada latar belakang, saat ini pasar sedang terjebak pada penggunaan spons sintetis yang mencemar lingkungan. PT Ekopaf melihat peluang emas di sini. Ada jutaan ton limbah sabut kelapa yang belum dimanfaatkan maksimal di Indonesia. Kami hadir untuk mengubah limbah tersebut menjadi komoditas bernilai yang sangat tinggi. Pada slide ini, kami memperkenalkan Ekopaf. Produk ini bukan sekedar alat pembersih, melainkan simbol gaya hidup berkelanjutan berbahan dasar sabut kelapa alami. Produk ini menawarkan performa pembersihan maksimal tanpa meninggalkan jejak plastik di bumi ini. Selanjutnya yaitu ada filosofi logo. Nah, filosofi brand kami, logo kami bukan sekedar gambar, warna coklat tanah dan elemen air adalah janji kami untuk kebersihan yang alami. Logo kami mencerminkan integritas, pohon kelapa melambangkan ketahanan dan sumber daya lokal. Selanjutnya yaitu visi dan misi Ekopaf. Nah, pada visi ini kami ingin menjadi top of mind untuk pilihan utama di benak masyarakat ketika mereka memikirkan kebersihan rumah tangga yang berkelanjutan. Kami tidak hanya ingin menjadi produk alternatif, tapi kami ingin menetapkan standar baru spons cuci piring masa depan dengan spons yang berasal dari alam. Baik, untuk visi Ekopaf sendiri, yaitu yang pertama, secara konkret kami menghentikan rantai limbah plastik sejak dari dapur rumah tangga. Nah, untuk yang kedua, memulai riset dan pengembangan R&D. Kami memastikan produk Ekopaf terus berinovasi agar kualitasnya selalu melampaui spons sintetis konvensional. Yang ketiga, misi sosial kami adalah menciptakan ekonomi sirkular, di mana limbah kelapa yang tadinya tidak bernilai, kini menjadi sumber pendapatan bagi mitra pemasok kami dan solusi bagi bumi. Nah, solusi yang PT Ekopaf tawarkan sangatlah konkret. Nah, pada solusi ini kami fokus pada 3 aspek fundamental. Yang pertama yaitu ramah lingkungan. Kami menggantikan bahan sintetis berbahan sabut kelapa alami. Ini adalah jawaban langsung untuk mengurangi jejak karbon dan limbah plastik di setiap rumah tangga. Baik, untuk yang kedua yaitu biodegradable, berbeda dengan spons plastik yang butuh ratusan tahun untuk hancur. Produk kami bersifat biodegradable. Artinya, setelah pemakaiannya habis, spons ini dapat kembali ke tanah tanpa meninggalkan racun ataupun mikroplastik. Untuk yang ketiga yaitu efektivitas. Kami tidak hanya menjual isu lingkungan, nah kami menjual kualitas. Sabut kelapa memiliki tekstur alami yang kuat dan kasar namun aman, sehingga sangat efektif untuk membersihkan kotoran membandel pada peralatan dapur lainnya. Jadi penggunaan kami terletak pada vertical integration dan zero waste value. Kami menggunakan 100% bahan alam yang memiliki durabilitas tinggi dari sisi produksi, karena kami menggunakan limbah sabut kelapa lokal. Biaya bahan baku kami hampir mendekati nol. Ini memungkinkan kami menjual produk premium dengan harga yang sangat kompetitif tanpa mengorbankan margin keuntungan perusahaan. Target pasar PT Ekopaf sangat spesifik, namun memiliki volume yang besar. Kami menyasar kelompok continuous consumer, yaitu milenial dan Gen Z yang bersedia membayar lebih untuk produksi ramah lingkungan. Selain itu, kami melakukan ekspansi ke pasar B2B, menargetkan industri perhotelan dan kafe, yang kini diwajibkan memenuhi standar industri hijau. Kami tidak hanya menjual ke rumah tangga, kami masuk ke sistem rantai pasok industri. Model bisnis kami dirancang untuk pertumbuhan yang cepat. Kami menggunakan strategi resiko konsumen melalui marketplace seperti Shopee dan TikTok untuk mendapatkan hasil baru. Secara bersamaan, kami menjalankan model WLSL atau grosir melalui kemitraan dengan UMKM dan retail organik. Strategi ini memastikan arus kas perusahaan tetap stabil baik dan penjualan eceran maupun kontrak partai besar. Potensi industri eco-friendly care sedang berada pada tren naik secara global. Di level domestik, performa PT Ekopaf sangat impresif. Berdasarkan laporan keuangan kami, pertumbuhan saldo kas sebesar 112% dalam 1 bulan terakhir adalah validasi nyata bahwa produk ini diterima dengan sangat baik. Dengan tingkat retensi pelanggan yang tinggi, kami memproyeksikan pertumbuhan volume produksi sebesar 3 kali lipat. Lalu, ada website kami, yaitu Ekopaf adalah inovasi alat pembersih ramah lingkungan yang telah memiliki ekosistem digital lengkap di Instagram, TikTok, hingga Shopee untuk menjangkau pasar milenial yang peduli lingkungan. Lalu, hasil tes jual kita yaitu produk kami telah teruji di pasar secara omni-channel. Kami berhasil mencatat penjualan rutin melalui marketplace, pemasaran langsung via WhatsApp, serta respon yang sangat antusias pada bazar offline. Dari sisi finansial, bisnis ini merupakan pertumbuhan yang sehat. Pada Desember 2025, kami berhasil meningkatkan saldo kas dari 95.500 menjadi 757.100 berkat kenaikan volume penjualan dan manajemen biaya produksi yang efisien. Di sini saya akan menjelaskan laporan penjualan bulan November. Pada bulan November, data disajikan dalam bentuk grafik batang tunggal seri 1. Penjualan menunjukkan tren yang meningkat berdasarkan kategori produk. Yang pertama adalah spons medium terjual sebanyak 32, spons small terjual sebanyak 40, spons thin terjual sebanyak 48, penjualan tertinggi di bulan ini. Laporan penjualan bulan Desember, grafik bulan Desember lebih kompleks karena mencakup 3 kategori data, seri 1, 2, dan 3 untuk setiap produk. Ini menunjukkan adanya variasi jenis penjualan atau mungkin kategori pelanggan yang berbeda.
Spons medium dimiliki angka yang cukup rendah dan merata antara series 2 dan 3, sekitar 16-17 unit, sementara series 1 tidak muncul. Spons small didominasi oleh series 3 dengan angka meningkat 40 unit, sedangkan series 2 sangat rendah. Spons thin merupakan produk paling populer secara keseluruhan di bulan Desember. Series 1 mencapai angka tertinggi, hampir 50 unit, diikuti oleh series 3 sekitar 42 unit. Di sini saya akan membacakan bisnis model kanvas. Yang pertama ada partnership, pedagang kelapa di pasar, supplier bahan baku, platform e-commerce, Shopee, TikTok, Instagram, jasa ekspedisi, JNT, COD, si cepat, dan jasa pengiriman. Selanjutnya ada activity, pengumpulan dan pengelolaan sabut kelapa, produksi dan pengemasan spons, kualitas kontrol produk, pemasaran dan promosi, offline dan online, distribusi, dan pengiriman. Selanjutnya ada resources, bahan baku sabut kelapa berkualitas, SDM, semua anggota kelompok, SDF, online shop, alat produksi, pemotong, pengering, tali rami. Selanjutnya ada value proposition, spons alami dari sabut kelapa yang ramah lingkungan dan bebas bahan kimia, memanfaatkan limbah sabut kelapa dan mendukung ekonomi lokal, efektif membersihkan noda, membandel, tahan lama, dan tidak merusak peralatan dapur, mendukung gaya hidup eco-friendly dan sustainable. Selanjutnya ada customer relationship, edukasi lewat media sosial, fast response, pelayanan ramah dan edukatif, promo repeat order. Selanjutnya ada from channel, online shop, Shopee, WhatsApp, media sosial kita itu ada Instagram dan TikTok. Selanjutnya ada customer segment, remaja dan dewasa, muda yang peduli lingkungan, ibu rumah tangga yang cari alternatif spons ramah lingkungan, pecinta lively, eco-friendly, dan zero waste. Cost struktur, pembelian bahan baku, biaya peralatan, biaya packaging dan ongkos kirim, biaya sosial, media atau iklan, upah tenaga kerja. Selanjutnya, dampak sosial dan lingkungan, mengurangi limbah plastik EcoPuff, menggantikan spons plastik sekali pakai dengan spons alami dari sabut kelapa yang biodegradable, sehingga mengurangi sampah plastik dan pencemaran mikroplastik, memberdayakan pengelola sabut kelapa. EcoPuff menggunakan sabut kelapa lokal sebagai bahan baku, memberi nilai tambahan pada limbah pertanian dan menciptakan pendapatan serta lapangan kerja bagi masyarakat pengelola. Selanjutnya ada alasan investasi. Biaya produk rendah, EcoPuff dibuat dari sabut kelapa, bahan yang melimpah dan murah di Indonesia. Proses produksinya sederhana, tanpa mesin mahal, sehingga biaya bahan baku rendah, margin keuntungan lebih tinggi, mudah ditingkatkan skalanya tanpa lonjakan biaya besar. Bahan baku berkelanjutan sabut kelapa adalah limbah pertanian terbarukan. Selama kelapa diproduksi, bahan produk EcoPuff akan selalu tersedia tanpa merusak lingkungan, yang membuat rantai pasok tidak terganggu pada plastik berbagai minyak bumi sekalian dengan green investment. EcoPuff memenuhi prinsip ESG, mengurangi limbah plastik, memberdayakan masyarakat lokal, menghasilkan produk ramah lingkungan.